Alhamdulillah, huwallazi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadullah kiram, wahai hamba Allah yang dicintai Allah. Ada berita benar, berita nyata, kisah nyata. Berita ini memang sudah lama. 13 Oktober 1972, sebuah pesawat yang terbang dari Uruguay ke Chili. Sampailah di pertengahan perjalanan terjadi cuaca buruk dan akhirnya pesawat tersebut nabrak gunung Andes di daerah perbatasan itu antara Uruguay dan Chili itu. Kebanyakan tewas karena kejadian tersebut dan 16 yang masih hidup. Karena kejadian itu terjadi di gunung yang cukup dingin dan jauh daripada pemukiman penduduk. Penumpang yang selamat tersebut dia harus bertahan selama 72 hari menunggu bantuan datang. Sangat sulit. Tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Yang ada adalah bekas mayat-mayat yang sudah mati. Demi bertahan hidup, sebagian yang mereka masih hidup itu akhirnya mau gak mau terpaksa dengan rasa perih dan tangis dia harus memakan bangkai temannya sendiri yang mati. Daripada mati, terpaksa harus memakan bangkai penumpang lain yang sudah tewas. Demi bertahan hidup, terpaksa harus memakan bangkai daripada mati. Ibadullah kiram, wahai hamba Allah yang cintai Allah. Sebenarnya kita mungkin lebih parah dibanding mereka. Kita sering memakan bangkai saudara kita sendiri, dan lucunya kita sambil makan bangkai bercucuran darah di lidah kita, di bibir kita, di mulut kita, sambil ketawa-ketawa. Apa maksudnya? Yaitu ghibah. Allah menyamakan dosa ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Dalam Al-Quran itu jelas. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat itu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Janganlah salah seorang di antara kalian saling menggunjing, saling menghibah. Maukah salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudara yang sendiri yang sudah mati? Fakarihtumuhu, kata Allah, tentu kalian akan jijik. Allah menyamakan dosa ghibah ini sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Yang parahnya itu orang bertahan itu demi hidup. Kita tidak demi hidup. Hampir tiap hari mungkin dosa ghibah ini sudah kita lakukan. Dan ini mungkin tidak ada yang terlepas di antara kita, pasti pernah ngomongin kejelekan orang lain saudara kita. Mau ustaz kah dia, mau ustazah, kiai, haji dan sebagainya. Hampir tiap hari kita ngomongin kejelekan saudara kita. Ibadullah kiram, wahai hamba Allah yang cintai Allah. Dan ketahuilah, dosa ghibah ini dosa yang paling parah untuk merontokkan seluruh amalan soleh kita. Ketika seseorang menggibahi saudaranya, saat itu dia sudah memindahkan pahalanya kepada saudara yang digibahinya itu. Luar biasa. Susah payah kita sholat tarawih, betis sampai pegel, siang harinya kita puasa sampai nahan lapar dan haus, tapi pahalanya dikasih kepada orang yang kita gibahi. Ibadullah kiram, wahai hamba Allah yang cintai Allah. Pernah suatu ketika Amr bin As radhiyallahu anhu melewati sebuah bangkai kambing bigol yang sudah bau busuk pakai dan sudah belatungan. Amr bin As mengatakan bahwasanya memakan bangkai kambing ini yang sudah mati ini sampai kenyang itu lebih baik daripada kalian menggunjing saudara kalian sendiri. Itu. Dan seorang muslim sejati adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang yang selamat, orang Islam yang lain yang selamat dari lidahnya dan tangannya. Gitu. Dan ketahui Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita
Nabi SAW menceritakan kejadian ketika beliau mi'raj ke atas langit, lalu diperlihatkan ada seseorang yang mencakar-cakar muka dan dada mereka dengan kukunya sendiri, dan kukunya itu terbuat dari tembaga yang tajam sampai terbelah dan mengalir darah segar di wajah mereka. Dadanya disobek-sobek, mukanya disobek-sobek. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah dia? Kenapa begitu? Dia adalah orang-orang yang makan daging bangkai saudaranya sendiri, alias suka gibah. Ibadullah kiram, intinya adalah maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku percaya kepada adanya Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, kalau nggak bisa diam. Gitu. Dan lalu bagaimana kalau seandainya kita yang digibahi? Bukan kita yang gibah, tapi kita yang digibahi. Tenang saja Bapak Ibu. Sesungguhnya dia telah mentransfer pahala-pahalanya kepada kita. Senyumin aja dan gak perlu marah. Bahkan seharusnya kita introspeksi diri. Bisa jadi mungkin yang dia katakan itu benar, dan kita harus muhasabah diri, merubah diri. Kalau bisa katakan kepadanya yang suka gibah itu, terima kasih karena dia sudah memberikan pahala gratis kepada kita. Tidak perlu marah, apalagi membalas dengan gibah lagi. Kalau bisa tambahin perkataan kepada dia, sesungguhnya apa yang kau ketahui tentang diriku, tentang aibku, itu belum seberapa. Masih banyak lagi kejelekan aku yang lebih jelek daripada apa yang kau katakan. Cuma Allah nutupin. Bersyukurlah. Jadi gak perlu marah-marah. Kalau ada orang gibah, introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita gitu. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi dari dosa gibah ini, sebab percuma pahala kita habis untuk gibahin orang gitu. Memang ada beberapa orang yang dibolehkan menurut ilmu syariat, yang dibolehin untuk digibahi gitu. Mungkin pada kesempatan lain ya Bu ya Pak. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.